Selamat berjumpa kembali. Pelajaran kita kali ini adalah tentang pengukuran dan angka penting. Materi ini adalah bagian dari pelajaran besaran dan satuan. Ikutilah dengan baik. Dan kita mulai saja ya. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah merupakan kegiatan untuk mengetahui kuantitas fisik atau besaran suatu benda. Hasil pengukuran dinyatakan dalam suatu nilai atau angka dan satuannya. Ini adalah contoh dari alat ukur panjang. Ini adalah jangka sorong. Ini adalah mistar. Dan ini adalah mikrometer skru. Tiga alat ini akan kita bahas nantinya secara mendetail dan cara penggunaannya. Dan ini adalah beberapa contoh alat ukur waktu. Dan ini adalah jarum pasir namanya, dipakai pada zaman dahulu. Dan ini adalah beberapa contoh alat ukur suhu. Di masa corona ini, alat ini namanya termogan, sering digunakan untuk mengukur suhu badan. Dan ini alat ukur massa. Perhatikan ada timbangan legendaris di situ, yaitu ini. Ini adalah timbangan yang sudah dipakai sejak zaman dulu dalam perhitungan perdagangan di warung-warung. Ini adalah alat ukur besaran lainnya. Ada alat ukur tekanan darah dan alat ukur sudut. Bisakah kamu sebutkan alat ukur lainnya dan nama dari alat tersebut? Seperti yang diutarakan tadi, bahwa ada tiga alat ukur panjang yang akan dibahas di sini, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. Sekarang kita akan bahas tentang mistar dulu ya. Skala terkecil dari mistar yang biasa, yang 30 cm, adalah 1 mm. Maka ketelitiannya menjadi delta X sama dengan setengah kali skala terkecil, sama dengan setengah kali 1, sama dengan 0,5 mm. Atau kalau diubah ke cm menjadi 0,05 cm. Karena biasanya ukuran dari mistar satuannya adalah cm. Ingatlah juga bahwa laporan hasil pengukuran nantinya akan ditulis sebagai X sama dengan X0 tambah delta X. Dengan X adalah nilai dari pendekatan terhadap nilai benar X0 dan delta X adalah ketelitian atau ketidakpastian alatnya. Contoh soal 1. Laporkanlah hasil pengukuran benda tersebut. Perhatikan jawabnya. Jika diperhatikan dengan seksama, maka diperoleh angka 3,1 cm lebih.
Dan karena ketelitian alat 2 di belakang koma, maka X pun harus diterakan dalam 2 angka di belakang koma. Artinya menjadi 3 angka. Angka ketiga inilah menjadi angka taksiran. Menurut gambar, kelebihannya lebih dari setengah, maka angka itu antara 6 sampai 9. Misalnya saja dipilih angka 7 saja, sehingga angka pengukurannya menjadi 3,17 cm. Maka dapat dituliskan laporan pengukurannya, X sama dengan X0 tambah delta X. X sama dengan 3,17 tambah kurang 0,05 cm. Jangka sorong. Ini adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong ini gunanya untuk mengukur diameter, lebar, atau ketebalan benda. Caranya dengan memutar pengunci ke kiri, buka rahang, masukkan benda rahang, geser rahang agar rahang tepat, dan benda berputar pengunci ke kanan. Misalnya seperti ini. Putar kunci ke kiri, buka rahangnya, masukkan benda, geser rahangnya lagi, baru putar pengunci. Nah, begitu caranya. Kita ulang ya. Putar pengunci ke kiri, buka rahang, masukkan bendanya ke rahang bawah, baru geser lagi, baru kunci, baru diukur. Begitu caranya untuk mengukur diameter benda. Cara mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa atau tabung, putarlah pengunci ke kiri, masukkan rahang ke dalam benda, geser rahangnya, baru kunci lagi, lalu ukur. Seperti ini caranya. Putarlah pengunci ke kiri, baru masukkan ke rahang atas, baru geser, baru putar pengunci, baru ukur kembali. Sekali lagi ya, putar pengunci ke kiri, masukkan yang mau diukur, baru geser, kunci lagi, baru ukur angkanya berapa. Ini cara mengukur kedalaman benda. Caranya, putarlah pengunci ke kiri, buka rahang sorong, masukkan ke dasar, kunci lagi, baru ukur. Begitu caranya. Nah, ini adalah gambar dari skala utama dan skala nonius. Jangka sorong ini memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Perhatikan bahwa yang berkedip-kedip ini adalah skala utama. Skala utama ini dalam satuan cm. Sedangkan yang di bawah ini adalah skala nonius atau skala vernier dalam satuan milimeter. Sekarang bagaimana cara membaca jangka sorong? Mula-mula perhatikanlah skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama. Itulah berapa skala hingga ke angka 0. Pada gambar, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4. Perhatikan ini angka 4-nya yang berkedip-kedip merah. Artinya angka tersebut adalah 0,4 mm. Selanjutnya, perhatikan skala utama setelah angka 0 mundur ke belakang, yaitu angka 4,7. Di sini angka 4,7. Ini 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7.
tidak sampai ke 4,8, sehingga diameter yang diukur sama dengan 4,7 ditambah 0,4 mm sama dengan 4,74 cm. Coba kita geser ini biar kita lebih mengetahui kemampuan kita. Sekarang kita geser sampai ke sini. Ini pengukurannya adalah 2,55 cm. Dari mana jalannya? Perhatikan angka 0 di skala Nonius ini. Ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Sampai ke 2,6? Tidak, dia hanya sampai 2,5. Ingatlah, kita harus menulis tadi 2,5. Angka ketiganya cari yang lurus. Menurut gambar ini, yang lurus adalah angka 5. Maka itulah angka terakhirnya, 2,55 cm. Boleh juga dengan mengalihkan 5 dengan 0,1. 0,01 baru jumlahkan. Toh juga hasilnya 2,55 cm. Kita coba lagi ya. Sini. Ini nolnya, perhatikan angka 4 lewat. Tapi tidak sampai ke 1, maka ditulislah 4,0. Nah, kemudian cari yang berimpit. Di sini langsung diketahui bahwa yang berimpit itu adalah angka 6. 6 kali 0,01 menjadi 0,06. Dijumlahkan menjadi 4,06. Kita akan tes. Sekarang ini kita akan tes. Nah, ini saya geser dulu kemari. Geser agak jauh dia sedikit. Nah, di sini saja. Kira-kira menurut kamu berapa ini pengukurannya? Nah, mari kita coba sama-sama. Ini 7 lewat 7,5, 7,6. Maka tulis saja dulu di sini 7,6. Baru angka ketiganya cari yang lurus dari atau yang berimpit dari angka Nonius yang di bawah ini. Apakah 1 lurus? Tidak. Apakah 2 lurus? Tidak. 3? Tidak. 4? Tidak. 5 sepertinya lurus. 6 tidak. 7 tidak. 8 tidak. 9 tidak. Kayaknya yang lurus ada 5. Maka tulislah di sini angka 5. Jadi 7,65 cm. Kita tes. Benar apa salah? Tepat. Sangat tepat. Kita coba lagi ya. Coba lagi sekali. Kita naikkan lagi yang besar. Nah, sekarang yang ini tidak sampai 10, tetapi 9,9 ya, 9,9. Kita hapus dulu 9,9. Maka kita tulis 9,9. Sekarang kita cari angka yang berimpit. Yang berimpit adalah 5. 6 juga berimpit. Sepertinya berimpit. 7 juga sepertinya berimpit. Manakah yang paling berimpit? Kita coba saja menurut pandangan mata. 5. Kita tes. Tidak tepat. Sepertinya 9,96. Tepat. Jadi tergantung juga pandangan mata kita. Ternyata 9,6. Kita coba lagi kemari. Nah, ini contohnya. Ini tadi 8, 8,5, 8,6, 8,7 ya. Ini kita hapus dulu. 8,7. Di sini ditulis 8,7. Kemudian cari yang berimpit. Yang berimpit. Adakah? 1 tidak. 2 tidak. 3 kayaknya berimpit. 4
5, 6, 7, kayaknya 3, teruslah 3, 8,73. Begitu ya caranya. Wah, kan tepat bukan? Ya, begitulah cara menggunakan jangka sorong. Tadi kita sudah mengetahui cara menggunakan jangka sorong. Sekarang kita akan pelajari cara melaporkan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ini. Laporan hasil pengukuran nanti dituliskan dalam X sama dengan X0 tambah delta X. Dengan X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0. Dan delta X adalah ketelitian atau ketidakpastian alatnya. Dan berdasarkan rumus, delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Skala terkecil dari alat ukur jangka sorong adalah 0,1 mm, sama dengan 0,01 cm. Maka, delta X sama dengan setengah kali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Karena diubah ke cm, karena biasanya ukuran jangka sorong dalam cm. Kita coba dulu ke contoh soal 2. Laporkanlah hasil pengukuran dari panjang sebuah benda tersebut. Lihat benda yang warna kuning coklat ini. Perhatikan jawabnya. Perhatikan bahwa hasil pengukurannya adalah 2,73 cm. Dan karena ketelitian berisi 3 angka di belakang koma, maka L0 sama dengan 2,730 cm. Hanya menambahkan angka 0 di belakang agar menjadi 3 di belakang koma. Maka sebagai laporan hasil pengukurannya adalah L sama dengan 2,730 tambah kurang 0,005 cm. Nah, cara menggunakan micrometer skrup. Micrometer skrup ini memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti dari jangka sorong. Telitiannya 0,01 mm. Perhatikan, ini adalah yang merah adalah poros tetap. Ini poros geser atau poros putar. Yang merah ini skala utama. Perhatikan ya. Ini skala nonius, ini pemutarnya, dan ini pengunci. Micrometer skrup ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis, misalnya tebal kertas, tebal pisau silet, atau tebal diameter rambut. Selain mengukur ketebalan kertas, micrometer skrup juga digunakan untuk mengukur diameter kawat yang kecil. Cara menggunakannya, pastikan penguncinya dalam keadaan terbuka. Ini dibuka ke kiri. Kemudian dibuka rahangnya dengan memutar ke kiri. Nah, putar ke kiri. Kemudian letakkan bendanya antara rahang tetap dan rahang geser tadi, baru dikunci lagi, baru putar penguncinya, baru lihatlah hasil pengukurannya. Kita ulang, buka dulu penguncinya supaya terbuka, baru buka rahangnya dengan memutar ke kiri, baru letakkan bendanya, geser lagi, ketatkan, baru putar pengunci, baru lihat hasil pengukuran angkanya. Yang merah ini adalah skala utama, karena skala di mikrometer ada dua, yaitu skala utama dan skala putar atau skala nonius, atau sering juga disebut ialah skala putar lah ya, atau skala nonius.
Skala utama ini terdiri dari 1, 2, 3 mm dan seterusnya. Di gambar ini dia sampai 10 mm. Kalau yang besar ada yang sampai 20 mm. Jadi ada nilai tengahnya, ini 0, di bawahnya 0,5, ini 1, 1,5 dan seterusnya. Dan ini adalah skala putarnya, terdiri dari angka 1 sampai 50. Setiap skala putar berputar, mundur satu putaran, maka skala utama bertambah 0,5. Sehingga satu skala putar sama dengan 1/100 mm, sama dengan 0,01 mm, dan tidak keubah ke cm karena selalu ukurannya dalam milimeter. Cara membaca pembacaan mikrometer, ini perhatikan cara membacanya di skala utama, baru lihat di skala putar yang berimpit dengan skala utama. Kita coba ya, kita coba. Kita buka dulu rahangnya. Nah, kita buka dulu rahangnya dengan cara memutar ke kiri. Putar sebentar, kita buka rahangnya dulu untuk memasukkan mur. Kita mau menghitung diameter mur. Apakah sudah cukup? Kita coba untuk memasukkan murnya. Nah, baru kita kunci. Kita geser lagi ke kanan, kita kunci. Ya, baru kita ukur. Kita lihat ukuran di skala ini. Nah, tadi skala utamanya terlihat 4,5. Sedangkan angka yang garis skala utama ini menunjuk ke angka 39. Maka 39 kali 0,01 menjadi 0,39. Jadi panjang bendanya adalah 4,89 mm. Seperti itu caranya. Demikian juga nanti untuk mengukur diameter ulir. Rapatkan, tekan sini, rapatkan. Nah, lihat hasilnya. Sini angkanya angka 3. Kemudian noniusnya 15. 15 kali 0,01. 3 tambah 0,15 menjadi 3,15 mm. Kemudian mengukur tebal disket. Kamu tentu tidak mengenal lagi yang namanya disket. Disket ini adalah alat penyimpanan. Dulu disket namanya. Kemudian muncul CD, terakhir muncul flash disk. Jadi yang dipakai sekarang flash disk. Kita rapatkan. Ya, baru dikunci nanti di sini, baru kita lihat pengukurannya. Kalau kamu jeli, maka dia angka 2. Kalau kamu jeli ya, baru angka noniusnya 43. 4 kali 0,01 menjadi 0,43. Dijumlah menjadi 2,43. Sekarang kita mau tes cara penggunaannya nih. Kita mulai tes saja ya. Kita coba. Kita mundurkan dulu sampai segini. Kira-kira ini pengukurannya berapa? Nah, lihatlah. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Lewatkah 9,5? Tidak, hanya 9 saja. Oke, kita tulis 9. Titik atau 9 koma. Ini angka berapa yang lurus ke nonius ini? Di 25, 26, 27. Nanti 28, 9, 30. Berarti yang lurus adalah yang 27. Maka 9, 27. Begitu saja caranya, lebih cepat. Bisa juga dikalikan dengan 0,01. Tepat sekali. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Sampai sini. Ini sudah melewati 7,5. Jadi ada 7, ada 7,5. Ingatlah kita
sudah menulis 7,5 di dalam hati. Kemudian di sini angka noniusnya 40, 41, 42. Jadi 7,5 ditambah 0,42 menjadi 7,92. Gitu caranya. 7,92. Tepat. Sebenarnya mudah, bukan? Kita tes lagi untuk ketiga kalinya, yang terakhir. Kita coba dulu ini. Kita lihat. Ini 8,5678 ini kita hapus dulu. 8,9 ditulis dengan 09. Nah, 8,09 tepat ya. Nah, kira-kira seperti itu cara pengukurannya. Setelah kita tahu cara menggunakan mikrometer skrup, maka kita juga harus tahu juga bagaimana cara pelaporannya. Seperti biasa, laporan hasil pengukuran adalah X ditambah delta X, dengan X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0, dan delta X adalah ketelitian atau ketidakpastian alatnya. Sedangkan delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Skala terkecil dari alat ukur jangka sorong adalah 0,01 mm, sama dengan 0,001 cm. Maka delta X sama dengan setengah kali 0,01 cm sama dengan 0,05 mm atau 0,0005 cm. Namun biasanya hasil pengukuran bersatuan milimeter, maka nanti yang kita pakai adalah yang milimeter, 0,005. Contoh soal 3. Laporkanlah hasil pengukuran dari panjang sebuah benda tersebut. Jawabnya sebagai berikut. Perhatikanlah bahwa hasil pengukurannya adalah 7,83 mm. Kalau kamu kurang mengerti dari mana angka ini, coba pelajari lagi cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Maka X0-nya menjadi 7,830 mm ditambahi angka nolnya, karena ketelitian alatnya adalah 3 di belakang koma. Maka X0-nya juga ditambah 0 supaya 3 di belakang koma. Kemudian sebagai hasil laporan pengukuran ditulis L sama dengan 7,830 tambah kurang 0,005 mm.